Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G manual tahun 2008. Nah, ini tampilan mulai dari samping kiri, depan, dan samping kanan. Nah, sekarang kita lanjut aja nih. Kita mau lihat ya spek mobil, spek-spek apa saja yang ada di mobil Vios ini. Nah, kita ke bagian lampu. Nah, di bagian lampu ini dia sudah kristal reflektor. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan lampu sen. Nah, terus habis itu lampu kecil juga di sini nih, di sini. Nah, terus kita ke bagian bawah. Bawah juga fog lampnya sudah kristal reflektor. Terus habis itu di sini ada buat kita kalau mau narik mobil, ada bukaan di sini. Jadi kita bisa taruh tuas di sini. Nah, terus habis itu untuk grillnya, nah ini grillnya kebetulan dia sudah dirubah dengan grill yang model facelift. Jadi model kalau nggak salah itu mobil tahun 2010-an ya ini. Nah, grillnya sudah diganti. Nah, ini tempat naruh plat nomor. Terus habis itu di bagian bawah masih ada kisi-kisi untuk menambah pendinginan mesin. Nah, terus di bagian sini ini sama, lampunya sudah kristal reflektor, lampu sen, lampu kecil. Nah, di bagian sini ada fog lamp, dia sudah kristal reflektor juga. Oke. Nah, di bagian sini ini kap mesin polos, agak buram. Nah, tidak ada ini apa namanya untuk semprotan air wiper, dia ada di bagian atas. Terus wipernya ada dua. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Nah, bagian samping kita perhatikan. Nah, di sini ada tulisan VVTi, mesinnya VVTi. Nah, terus habis itu ini kondisi ban sekitar 60%-an ya ban. Nah, terus dia peleknya warnanya silver palang 5. Nah, terus dia bautnya ada 4. Bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Terus habis itu ukuran bannya ini 185/65 R15. Nah, terus kita ke bagian samping. Nah, samping ini ada list body, ada tengahnya ada chrome-nya. Terus habis itu kita ke bagian atas. Bagian atas dia sudah ada tambahan ini apa namanya talang air. Nah, terus spion dia sudah retract, sudah elektrik, dan sudah ada spion di bagian spion. Lampu sen di bagian spionnya. Oke. Nah, terus di sini tambahan aja ya stiker TRD karena ini tipenya tipe G. Oke. Nah, sekarang kita lihat kuncinya dulu nih. Nah, kuncinya dia sudah tergabung dengan remote ya. Sekarang kita coba buka pintunya. Kita buka pintunya, sekarang kita coba masuk. Nah, ini dia tuas pembuka pintunya, dia sewarna body, modelnya model tarik. Terus di sini ada colokan buat kunci. Sekarang kita buka, kita periksa bagian dashboard dan bagian depan ya. Oke. Nah, kita sekarang ke door trim dulu deh. Nah, door trim ini dominasi dia warnanya warna agak grey ya, hampir kehitaman sih. Nah, terus habis itu di sini warnanya warna beige. Ini bahannya bahan fabric sama seperti bahan di jok. Nah, terus habis itu di door trim sendiri ini ada tweeter ya di sini. Di sini ada tweeter. Nah, di sini ada apa namanya buat buka pintu. Warnanya silver. Terus habis itu di sini ada lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat ini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada central lock. Nah, di sini ada 4 tombol buat pengaturan power window di masing-masing pintu. Nah, terus di sini ada handle jika kita mau dorong atau kita mau tarik pintu. Nah, di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian pintu juga sealer perlu kita periksa nih. Sealer perlu kita periksa untuk memastikan apakah pintu itu aman. Kalau sealernya sudah cacat berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini kondisi interior. Nah, sekarang kita periksa ke bagian jok supir dulu. Jok supir sama jok penumpang depan. Jadi dia terpisah. Terus habis itu ada headrestnya di masing-masing jok. Terus habis itu bahannya bahan fabric ya, fabric atau kain. Kondisinya juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2008. Nah, di bagian jok supir ini sudah dilengkapi dengan
reclining, di sini buat naik nurunin jok. Nah di bagian sini buat apa namanya tuh maju mundurin jok. Nah kita ke bagian atas dulu. Nah di bagian atas ini seat belt sudah 3 titik dan sudah bisa diatur tingkat ketinggiannya. Nah ini juga 3 titik sudah bisa diatur tingkat ketinggiannya. Nah terus kita ke bagian bawah. Nah ini ada buat membuka bagasi. Nah di sini ada pembuka tangki bensin. Nah terus habis itu di bagian sini ada pembuka buat kap mesin. Oke, nah di bagian bawah sendiri ini ada tempat penyimpanan terbuka di bawah setir. Nah terus habis itu di bagian sini juga kita perlu periksa juga nih, jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian kolong dashboard untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah terus habis itu di tuas. Nah ini manual ya, jadi tuas kopling, ini tuas rem, ini tuas gas ya. Jadi kita periksa juga kondisinya karena kausan bagian tuas kaki ini berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah terus kita periksa juga di bawah kolong jok nih, kolong jok juga perlu kita periksa juga nih. Nah ini kondisinya bagaimana, jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah sekarang kita masuk ya, kita masuk saja ke dalam. Nah sekarang kita perhatikan dulu cluster speedometer. Nah cluster speedometer, nah ini colokan kunci ada di sini. Jadi kita colok dulu ya kunci. Kita mau coba nyalakan mobil. Nah sekarang kita langsung saja nyalakan mobil. Oh ya, di Vios ini kita harus tekan dulu ini kopling. Kita injek dulu kopling, baru kita coba nyalakan mobil. Nah oke, pada saat kita nyalakan mobil pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena kalau dia nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan indikasi akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah terus habis itu ini cluster speedometer kita bisa perhatikan nih, kita cek. Nah di bagian sini ada indikator kilometer. Jadi kilometernya 127.000. Terus habis itu ini jam digital. Nah di sini ada bensin ya, jadi indikator buat bensin. Nah di atas tanda bensinnya ada ini panah ke kiri, berarti pengisian bensinnya di sebelah kiri. Nah terus ini cluster speedometer, jadi ini RPM nya, terus habis itu ini kilometernya. Nah terus habis itu di sini ada lampu-lampu, jadi ini kalau kita nggak pakai seat belt, ini rem handbrake nya posisi lagi on, aktif. Nah di sini kalau pintu posisinya kebuka. Nah terus habis itu kita ke bagian tengah. Nah tengah ini ada 2 kisi-kisi AC di bagian tengah. Nah di bagian sini ada tombol buat lampu hazard. Terus di sini ada pengaturan buat display speedometer, sama ini pengaturan buat jam digitalnya. Nah kita ke bagian bawah. Nah ini tape-nya sudah diganti dengan aftermarket ya, jadi sudah LCD TV tapi belum dilengkapi dengan kamera mundur. Cuman kalau mau dilengkapi dengan kamera mundur juga bisa, tidak masalah, bisa ditambah opsional. Nah terus habis itu di bagian sini ada kontrol buat ini, agak burem nih, coba saya ini dulu biar agak terang. Nah ya oke. Nah di sini ada pengaturan AC. Nah di sini yang kecil nih buat kecepatan AC sampai 4 level. Nah di sini ada pengaturan ini ini ventilasi luar dan dalam, bisa diputar ya modelnya. Nah terus di sini ada putaran buat ini arah semburan angin, jadi bisa ke depan saja atau ke depan sama kaki. Nah di bagian sini ada pengaturan buat suhu AC, jadi modelnya model putar juga. Nah di bagian tengah ini kita pencet bisa buat defogger kaca belakang. Nah di bagian sini ada 2 tempat penyimpanan terbuka ya, di sini di bagian sini. Nah terus ini dia manual 5 percepatan plus mundur. Nah di bagian sini ada ini tuas rem tangan. Nah di sini ada ini apa namanya kunci seat belt. Nah di sini juga bisa kita periksa nih, kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah di sini ada power outlet. Nah terus di sini ada konsol tengah yang dalam ya, untuk naruh barang secara tertutup. Nah sekarang kita ke bagian setir ya, lupa. Nah setir, nah dia sudah lapisin dengan kulit. Nah ini ada pudar-pudar karena pemakaian ya, jadi sering dipegang di bagian sini. Cuman di sini sih nggak terlalu nih. Jadi supirnya sering make di sini nih, yang nyetir sering pegang tangan di bagian sebelah kanan atas. Nah terus habis itu di sini ada pudar ini, pudar lambang Toyotanya, sudah dilengkapi dengan airbag.
Terus habis itu di sini ada pengaturan kontrol audio. Tapi saya nggak tahu dia terintegrasi nggak ya. Jadi mungkin bisa disetting, atau kalau nggak berarti radionya yang tidak support buat ini kontrol audio steering ya. Nah terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat ini lampu sen, lampu kecil, fog lamp. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat wiper dan air wiper. Nah terus kita ke bagian sini ya. Di sini ada airbag. Terus habis itu di bagian sini kisi-kisi AC. Oh di sini juga ada nih cup holder di pas di depan kisi-kisi AC. Jadi kita nyimpen minuman dingin, paling nggak masih bisa bertahan tingkat kedinginannya, tingkat kesegarannya. Nah di sini juga ada cup holder nih. Ada cup holder. Nah ini tombol spion sudah elektrik dan sudah retract. Nah ini retract juga masih berfungsi. Nah ini bisa kita lihat. Nah itu sekarang kita ke sini, itu masih berfungsi ya. Oke. Nah terus kita ke bagian samping sini. Nah ini buat buka pintu sebelah depan kiri. Ini buat lock and lock pintu. Nah di sini tuas buat power window. Di sini buat kita narik pintu. Nah di sini ada tempat penyimpanan juga, kita bisa naruh koin atau benda-benda kecil yang lainnya. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka, sudah dilengkapin dengan cup holder ya. Oke. Nah terus apa lagi? Oh laci. Ini laci penyimpanan tertutup. Nah di sini buku servis sudah tidak ada, tapi buku manual masih ada. Nah ini servis terakhir. Jadi servis berikutnya di 130.000, servis ini buat ini nih ya, transmisi di 140.000 nanti. Oke. Nah sekarang kita tutup, kita ke atas. Nah di atas ini pegangan tangan sudah model retract. Nah sun visor sudah dilengkapi dengan cermin, tapi belum ada lampunya, tapi sudah ada tutup. Nah ini buat lampu baca. Nah di sini ada spion tengah yang bisa diatur kesilauannya, tapi secara manual. Nah terus habis itu di sini ada sun visor juga, bagian supir ada tutup, ada kaca, tapi tidak ada lampu. Oke. Nah bagian depan sudah kita periksa. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke. Nah bagian belakang ini pembuka pintunya sama, dia modelnya model tarik, sewarna body. Sekarang kita periksa di door trim bagian belakang. Nah door trim bagian belakang ini senada dengan bagian depan ya. Jadi ini bahannya fabric, ini bahannya plastik. Nah terus di sini ada buat ini buka pintu, tuas buat buka pintu. Ini buat lock unlock pintu. Nah di sini ada tuas buat power window. Di sini ada tempat kalau kita mau narik atau ini pintu ya, dorong pintu. Nah terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock. Nah terus sealer pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan kondisi pintu masih oke atau tidak, bekas reparasi atau tidak, atau gantian atau tidak. Oke. Nah sekarang kita lihat. Nah ini bagian belakang ya, joknya. Nah terus sekarang kita periksa dulu di sini. Nah ini dia ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangku bisa 40%, 60%. Nah ada seat belt 3 titik ya di 2 tempat, kiri dan kanan, serta 2 titik, 1 di bagian tengah. Nah terus habis itu kita coba masuk ke bagian dalam ya. Bagian dalam sekarang kita mulai dari sini. Nah di bagian sini ini door trim. Di sini ada tuas buat power window. Di sini ada buat tuas buat buka pintu. Di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah di bagian atas ada handle tangan yang bisa modelnya model retract. Terus habis itu di bagian sini ada ini tempat penyimpanan di belakang jok. Terus habis itu di sini ada ini buat jika kita mau naruh barang, kita gantung maksimal 4 kilo. Terus habis itu di sini ada cup holder 1. Terus habis itu di sini ada tuas buat tangan yang modelnya model retract juga. Seperti itu. Oke. Nah, terus mungkin sudah kita lihat. Nah, ini juga legroomnya juga cukup lega untuk ukuran sedan kecil. Nah sekarang kita tutup ya, kita tutup. Nah kita pindah ke bagian belakang. Nah bagian belakang ini ukuran velg, ukuran ban sama, bentuk velg juga sama. Terus habis itu juga bautnya juga 4. Nah di bagian belakang Toyota Vios ini sudah dilengkapi dengan rem cakram. Beda halnya dengan limo ya, perbedaan taksi ya. Kalau limo taksi dia rem belakangnya masih tromol. Itu yang salah satu yang membedakan antara Vios dan limo. Oke. Nah, terus kita ke bagian belakang. Nah,
untuk bagian belakang, nah ini tampilan sekilas dari bagian belakang. Nah di bagian belakang ini kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus habis itu ini ductile tambahan. Ini tipenya tipe G, TRD ini tambahan nih. Nah terus habis itu ini lambang Toyota, ini Vios. Ini ada list chrome panjang di atas plat ya, tempat naruh plat. Nah lampu ini sudah kristal reflektor. Ini lampu malam sama lampu rem. Di sini lampu sen, di sini lampu mundur. Nah ini juga sama seperti itu, sudah kristal reflektor juga. Sudah dilengkapi dengan sensor parkir ada 2. Terus habis itu di bagian belakang ini kalau nggak salah ada defogger belakang, defogger belakang, fog lamp belakang. Nah terus salah satu indikasi juga jika kita mau melihat mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air di knalpot. Oke, sekarang kita buka saja bagasinya. Oke, nah ini bagasinya cukup luas untuk ukuran sedan kecil. Nah ini sealer juga perlu kita periksa bagaimana kondisinya. Terus habis itu juga perlu kita periksa juga di bagian pintu bagasi. Jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Di sini juga perlu kita periksa nih. Jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu kita periksa juga nih di bawah ada apa? Di bawah itu ada, nah ini ada ban ukurannya full size, ban cadangannya. Nah di sini juga bisa kita lihat nih, jangan sampai ada karat atau bekas perbaikan di bagian tempat bagasi. Oke. Nah sekarang kita tutup pintu bagasinya. Sekarang kita lanjut. Nah ini buat pengisian bensin ya, pengisian bensin. Terus habis itu ini kondisi ban, velg. Terus habis itu kita lihat juga di sini. Nah sini door trim kondisi masih oke. Sealer juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah ini child lock juga sudah dilengkapin. Nah ini tampilan bagian belakang agak gelap. Nah oke. Sekarang kita pindah ke bagian sini. Nah di bagian pintu sebelah kiri depan, nah ini kondisi door trim kondisi juga masih oke. Nah ini sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah ini tampilan depan ya, tampilan depan serta tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke, sekarang kita lanjut. Sini ini spion, ada lampu sennya juga, ini VVTi, ini ban bagian depan. Sekarang kita ke bagian mesin ya. Bagian mesin kita buka kap mesin. Nah ini handle pembukanya nih ada agak ke kanan dikit nih, agak ke kanan dikit bagian tengah. Nah modelnya kita tarik ke atas. Nah oke, kondisi mesin nyala. Jadi Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah mesin ini sama persis dengan versi murahnya ya, yang dipakai buat taksi, yaitu Toyota Limo. Terus habis itu dipakai juga oleh ini Toyota Yaris. Terus habis itu dipakai juga oleh ini Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Terus mesin ini juga dipakai juga oleh Avanza Veloz ya, yang 1500 cc. Jadi mesin ini populasinya banyak. Terus bensinnya irit, mesinnya juga bandel ya, badak, awet. Perawatannya mudah dan murah. Nah oke. Terus untuk memeriksa mesin yang kondisi masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suaranya serta getaran mesinnya ya. Oke. Nah terus kita periksa juga nih apa aja yang ada di mesin mulai dari atas. Nah ini kap mesin dia sudah dilengkapi dengan peredam panas ya, peredam panas. Terus sealer kap mesin juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Sealer kap mesin kita cek. Nah di bagian depan sendiri juga apron juga kita cek nih bagaimana kondisi apron, masih oke atau tidak. Nah samping-samping juga perlu kita periksa. Nah ini bagian samping-sampingnya. Oke. Nah sekarang kita periksa dari mulai bagian depan ya. Nah bagian depan ini ada fan listrik untuk pendinginan mesin. Nah di bagian sini ada tangki buat cadangan radiator coolant. Nah terus di bagian sini ini ada filter udara.
filter udara yang masuk ke dalam mesin. Terus habis itu di sini ada untuk bukaan pengisian air radiator atau radiator coolant. Nah, di bagian sini ada tuas buat apabila kita mau menahan kap mesin. Di sini ada boxnya, box yang warna hitam ini buat ini ya, fuse apa namanya itu, sekring. Nah, terus di sini ada akinya kebetulan dia pakai maintenance free. Nah, ini agak kurang kebuka. Nah, udah kita tutup, yes. Nah, terus habis itu di bagian mesin, ini mesinnya. Nah, di sini ada tuas apabila kita mau ngecek level dari oli. Terus habis itu di bagian sini ada nih. Nah, ini kalau kita mau apa namanya itu, ngisi freon. Nah, di sini ada juga, ini kalau nggak salah ada fuse juga ya, ada spring juga ya, kotak spring. Nah, di sini ada pengisian buat air wiper. Terus di bagian sini ada pengisian buat ini apa namanya itu, minyak rem. Nah, di sini buat minyak rem. Oke. Nah, terus habis itu di bagian bawah nih kompresor AC ya, bagian bawah. Nah, di sini dinamo starter nih kalau nggak salah nih di sini. Oke. Nah, sudah. Oke, mungkin itu saja apa saja yang ada di dalam mesin Vios ini. Oke. Nah, bagi yang berminat terhadap Toyota Vios ini, jadi Vios 1,5 tipenya G manual tahun 2008, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon tercantum, nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit tercantum di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa yang melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya masih oke atau tidak, terus kopling serta perpindahan giginya masih oke atau tidak, terus pengeremannya masih oke atau tidak. Bisa kita cek dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi ini parkirnya luas ya, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, ini showroom Zal Motor kebetulan ada di Hook, di sini di Hook. Jadi mudah, dari gerbang utama tinggal masuk ke dalam, ada bundaran belok kiri langsung ketemu Zal Motor. Nah, ini. Oke. Nah, oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info mengenai video-video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, follow juga ya di sosmed kami, di Facebook, Twitter, TikTok, serta apalagi ya, Instagram di Zal Motor Channel. Nah, terus habis itu juga di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai di sini stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review atau video mobil-mobil Toyota yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai playlist mengenai ini apa namanya itu, video-video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen juga, terus share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, siapapun juga teman-teman yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.